Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa, yang malam Jumat ini akan kembali menyajikan kisah nyata misteri untuk kalian. Kali ini kisah nyata misteri datang dari seorang perempuan yang bisa melihat makhluk halus. Sebut saja namanya Maya, ibu rumah tangga berusia 34 tahun. Apa yang dialami Maya? Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Pagi itu, Maya seperti biasa sedang beres-beres rumah, seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Kemudian, setelah menidurkan anak bungsunya yang berusia 1 tahun, Maya membawa pakaian yang telah dia keringkan di mesin cuci ke belakang rumah, berniat untuk menjemurnya. Namun, saat dia sedang menjemur, Maya melihat sesuatu yang ada di salah satu cabang pohon sawo di belakang rumah. Sesuatu itu berupa sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut acak-acakan. Sejenak Maya mengamati sosok tersebut. Dia kemudian tersentak kaget karena ternyata sosok tersebut bukan manusia melainkan wujud kuntilanak, penghuni pohon sawo di belakang rumahnya. Kuntilanak itu seperti tidak senang karena keberadaannya terlihat oleh Maya. Matanya yang kelopaknya berwarna hitam menatap tajam ke arah Maya. Maya segera beranjak meninggalkan tempat jemuran setelah semua pakaian dijemur. Dia masuk ke dalam rumah kemudian mengucapkan istighfar berkali-kali. Semenjak Maya sakit parah sampai koma beberapa hari di rumah sakit 4 tahun yang lalu, setelah sadar dari komanya, Maya seringkali melihat penampakan-penampakan aneh dan mengerikan yang ada di dekatnya. Maya seringkali susah tidur karena ketakutan terbayang apa yang telah dilihatnya. Suami Maya sudah beberapa kali membawa Maya untuk berobat ataupun diruqyah, tapi tetap saja penglihatannya bisa melihat penampakan gaib mereka dari alam lain. Hingga suatu ketika, dia mengalami kejadian mistis yang dia tidak sengaja dialami di sebuah warung sate. Suatu malam, setelah sholat maghrib, Maya diajak suaminya untuk makan di sebuah warung sate yang selalu ramai pembelinya. Suami Maya penasaran dengan rasa sate di sana. Konon rasanya biasa saja, kata teman kerjanya. Tapi pembeli selalu ramai, entah apa yang menjadi sate itu istimewa. Sehabis sholat maghrib, Maya dan suami beserta anaknya berangkat menuju kedai sate yang dimaksud. Setiba di sana, mobil segera diparkirkan oleh suaminya di sudut parkiran karena terlihat mobil sudah penuh di sana, banyak pengunjung yang datang. Maya turun dari mobil kemudian berjalan menuju warung sate. Dari luar, Maya tidak merasakan ada yang ganjil dengan warung sate itu. Setelah berada di dalam, Maya memilih tempat duduk yang berada di pojokan. Kemudian, suami Maya memesan beberapa porsi sate sapi dan sate kambing. Pelayan di warung tersebut terkesan tidak ramah dan kaku. Entah karena terburu waktu, banyak pembeli yang datang, atau memang karena cara melayani pembelinya yang seperti begitu. Mata Maya mulai melihat-lihat ke berbagai sudut ruangan. Dia melihat seorang perempuan setengah tua duduk di depan meja kasir. Wajahnya judes, tidak ada senyum sedikit pun untuk pelanggan. Bau asap sate menyeruak, hembusan angin yang cukup kencang membawa asap sate itu terbang menusuk hidung orang-orang yang lewat di depan warung. Asap itu seperti magnet yang membawa orang-orang rela berdesakan di bangku panjang warung tersebut.
Mereka rela mengantri agar mendapatkan sate yang dipesannya. Saat Maya melihat daftar menu tertulis harga sate di sana, tidak bisa dibilang murah dibandingkan warung sate sekitarnya. 45 menit kemudian, pesanan Maya dan suami datang. Dalam satu piring, terlihat 5 tusuk sate dengan saus kecap, plus lalap segar, acar bawang, dan mentimun. Dan satu piring nasi di setiap porsi sate. Maya mulai memakan setiap daging dalam tusuk sate di hadapannya. Rasanya biasa saja, tapi kok pembeli begitu banyak, gumam Maya dalam hati. Cuma tercium aroma aneh di setiap daging sate yang akan dimakan Maya. Aroma itu tidak asing bagi Maya, tapi dia menganggap itu cuma perasaannya saja. Selesai makan, Maya berniat hendak mencuci tangan di wastafel dekat tempat membakar sate. Sambil mencuci tangan, lagi-lagi mata Maya memandang sekeliling. Tiba-tiba, matanya menatap sesuatu sebesar kepalan tangan orang dewasa menggantung di atap tempat membakar sate. Benda itu dibungkus kain berwarna putih yang telah lusuh. Saat matanya masih mengamati benda tersebut, tiba-tiba orang yang di belakangnya meminta permisi ingin mencuci tangannya di wastafel yang terhalang oleh Maya. Batin Maya mengisyaratkan ada sesuatu yang ganjil di dalam bungkusan tersebut. Tapi dia sendiri tidak tahu apa yang disembunyikan pemilik warung sate tersebut di dalam buntalan kain putih itu. Saat dia hendak melangkah pergi meninggalkan wastafel, tiba-tiba terlihat ada sosok yang muncul dari balik ruangan kecil di belakang pembakaran sate. Sosok itu berupa perempuan telanjang dengan payudara yang menjuntai. Badannya sedikit membungkuk, seperti menahan payudaranya yang besar dan panjang. Sosok menakutkan itu menatap Maya dengan tatapan yang tajam. Saat Maya terpana melihat makhluk itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu lihat apa? Dari tadi saya perhatikan, malah berdiri di sini terus." Maya terkejut kemudian membalikkan badannya. Ternyata pemilik warung sate itu sudah berdiri tepat di hadapannya dengan mata yang menatap tajam dan wajah sinis. Maya tidak menjawab, namun segera pergi dari sana. Terdengar pemilik warung itu berkata pelan, "Apa yang kamu lihat, cukup kamu yang tahu. Kalau kamu cerita ke orang lain, rasakan akibatnya." Maya semakin mempercepat langkahnya menuju suami dan anaknya. Setelah sampai di depan suaminya, Maya segera mengajak suaminya pulang. Di perjalanan, Maya tidak menceritakan apapun yang dia lihat di dekat pembakaran sate. Dalam hatinya dia merasa takut dengan ancaman pemilik sate tersebut. Malam itu, dalam tidurnya Maya bermimpi. Pemilik warung sate yang tadi menegurnya karena mengamati tempat pembakaran sate di warungnya, sedang diseret oleh perempuan mengerikan yang tadi dia lihat berada di ruangan kecil dekat pembakaran sate. Payudaranya yang panjang sengaja dibelitkan ke leher pemilik warung sate. Perempuan itu berjalan meninggalkan Maya yang terus berteriak-teriak agar pemilik warung sate itu dibebaskan. Anehnya, 3 malam berturut-turut Maya bermimpi seperti itu. Sampai akhirnya dia cerita ke suaminya bahwa dia menemukan sesuatu yang janggal saat makan di warung sate kambing dan sapi yang selalu terlihat banyak pembelinya beberapa hari yang lalu. Suaminya termenung mendengar penjelasan Maya. Pantas saja warung sate itu selalu mengantri pembelinya. Rupanya memakai pesugihan popok wewe, ujar suami Maya yang sedikit mengerti tentang hal-hal begitu. Sebenarnya memang itu yang dia ingin tahu tentang warung sate itu.
Rasa yang biasa saja, penyajian yang sederhana, tempat pun tidak istimewa dengan harga yang cukup mahal. Bertolak belakang dengan situasi pembelinya yang sampai rela mengantri untuk makan di warung sate itu. Sekarang terbuka rahasianya. Perempuan pemilik warung sate itu menyimpan popok wewe di atas pembakaran satenya. Tapi kenapa makhluk itu terus menampakkan dirinya di mimpi Maya istrinya? Apakah dia takut keberadaannya diketahui semua orang? Gumam suami Maya malam itu. Beberapa minggu kemudian, Maya sengaja datang kembali membeli sate ke warung sate tersebut bersama suaminya. Mereka berniat tidak makan di sana, sengaja ingin pesan sate itu dibungkusnya untuk dimakan di rumah. Tapi pemandangan berbeda mereka lihat di sana. Warung sate itu tidak seramai biasanya. Cuma ada beberapa pengunjung yang sedang makan. Maya dan suaminya heran dengan keadaan pembeli yang drastis di warung sate itu. Tidak ada lagi antrian pembeli yang memanjang di dekat pintu masuk. Bisa dibilang cukup sepi. Di meja kasir, terlihat seorang laki-laki muda sedang menghitung uang. Tidak terlihat lagi perempuan berwajah judes sang pemilik warung sate itu. Maya pura-pura mencuci tangan di wastafel. Dia ingin melihat bungkusan putih yang digantung di atas pembakaran sate. Tapi Maya tidak lagi melihat bungkusan putih itu di sana. Bungkusan itu sudah hilang. Maya pun kemudian ke meja kasir ingin membayar sate yang sudah dibungkus. Setelah itu memberikan uang dan dengan sedikit basa-basi menanyakan ibu pemilik warung yang biasanya duduk di tempat kasir. Anak muda itu menjawab, ibu pemilik warung sate sudah meninggal mendadak beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Dalam hati Maya kaget, tapi dia tidak menunjukkan kekagetannya dan segera berlalu dari meja kasir. Kemudian pulang bersama suaminya. Di perjalanan, Maya cerita kalau yang punya warung sate meninggal mendadak beberapa minggu yang lalu. Namun suaminya tidak begitu kaget mendengar kabar tersebut. Karena dia tahu salah satu pantangan pesugihan popok wewe, yaitu apabila ada orang yang mengetahui kalau tempat itu menggunakan popok wewe sebagai penglarisan, maka yang punya tempat akan dibawa oleh makhluk yang punya popok wewe itu untuk dijadikan budaknya di alam lain. Wallahu alam.